Assalamualaikum. Mohon penjelasan Ustaz. Saya pernah dengar kalau pada waktu Nabi ada sahabat, ya Rasul, kalau saya berdoa berapa banyak saya harus bersolawat? Maka cukup itu baik, tapi alhamdulillah ditambah lagi berseperempat, setengah, bertiga, sebagainya. Oleh kalau begitu, setelah berdoa saya akan bersolawat sebelumnya atau nanti. Itu penjelasannya gimana Ustaz? Apa? Pertama, ketika kita membaca riwayat hadis, tentu yang pertama kali kita tanyakan, bahas adalah sahih apa tidak, gitu ya. Sahih apa tidak? Karena hari ini luar biasa. Entah berapa ribu, berapa ratus ribu hadis yang tidak sahih, bahkan hadis palsu beredar di kalangan kaum muslimin, termasuk sampai ke telinga kita. Nah, tentang hadis ini saya tidak tahu tentang kesahihannya. Hanya inti daripada riwayat ini adalah semakin banyak kita membaca salawat, semakin baik, semakin baik, terutama di hari Jumat. Oleh karena itu, para imam sengaja ketika di hari Jumat banyak membaca hadis. Baca hadis otomatis baca salawat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Bolehkah bersolawat ketika tidak mendengar nama beliau disebut? Boleh ya. Misalnya nggak ada hujan, nggak ada angin, nggak baca hadis, tiba-tiba kita mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim, boleh ya. Kemudian satu lagi, tidak ada salawat yang diajarkan oleh Nabi, tidak ada salawat yang diajarkan oleh Nabi kecuali salawat Ibrahimiyah, gitu. Itulah satunya salawat yang diajarkan oleh Nabi kepada kita semua. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim, terus sampai innaka Hamidum Majid. Oleh karena itu, salawat nariyah, salawat al-fatih, salawat tafrijiyah, salawat banda, salawat tibul qulub, ini semua tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak diajarkan oleh Nabi berarti bid'ah. Setiap bid'ah pasti sesat, setiap sesat tempatnya di neraka. Ya. Bagaimana dengan para pejabat yang ikut mengucapkan hari raya agama selain Islam? Ya jelas berdosa. Emang dosa itu cuma rakyat. Kalau pejabat terus nggak dosa, ya. Rakyat ya dosa, pejabat ya dosa. Mestinya sudah mulai ada pejabat yang berani, ya. Artinya saya muslim, tentu tidak boleh mengucapkan hal seperti itu. Sekarang gini ya, ada temen atau siapalah habis mencuri atau habis membunuh atau habis berzina, lalu kita salami, selamat ya, sukses zinanya, sukses judinya, ya. Kira-kira pantas nggak? Kira-kira pantas nggak kita ngasih selamat kepada pelacur, pezina, penjudi karena selamat, nggak tertangkap? Pantas nggak? Nggak pantas kan? Lebih nggak pantas lagi selamat ya, Tuhan Anda lahir, karena Natalan kan lahirnya Tuhan kan, lahirnya Yesus kata mereka. Selamat ya, Tuhan Anda lahir, ya. Ketika orang berzina, berjudi, minum khamar, membunuh, apa ada harapan masuk surga? Masih ada? Masih. Ketika orang meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan, Isa adalah Tuhan, Tuhan punya anak, apakah ada harapan dia masuk surga? Nggak ada. Maka ketika kita tidak mau memberikan
selamat kepada orang yang berzina, minum khamr, berjudi, tentu lebih tidak mau lagi memberi selamat kepada orang yang merayakan Natal. Bagaimana tentang kunut subuh? Bid'ah. Bid'ah. Siapa yang mengatakan pertama kali kunut subuh itu bid'ah? Sahabat. Sahabat menasihati anaknya, "Ai bunayya muhdas." Muhdas itu nama lain dari bid'ah. Ya. Karena memang tidak pernah dilakukan oleh Rasul dan para sahabat. Yang pernah dilakukan oleh Rasul dan para sahabat bukan kunut subuh, tapi kunut nazilah. Kunut nazilah seperti yang dilakukan oleh sebagian saudara-saudara kita ketika saudara-saudara kita di Palestina diserang oleh Yahudi. Kita baca kunut, namanya kunut nazilah. Satu lagi kunut witir. Nah, untuk kunut witir ini sunnah. Walaupun Nabi melakukan ahyanan kadang-kadang. Ya. Jadi kalau ibu sholat witir, ya sekali-sekali pakai kunut. Justru Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait. Ini kunut witir. Bukan kunut subuh bid'ah, dan termasuk bukan kunut nazilah. Maka ketika kunut nazilah jangan pakai Allahumma hdini fiman hadait. Langsung Allahumma ansur al-mujahidina fi Palestina misalnya. Langsung doakan kaum muslimin di Palestina. Berarti kalau imam subuh kita kunut, kita sebagai imam gimana? Ya bid'ah, jangan diikuti. Tapi tetap janganlah. Jangan. Tapi jangan mendahului imam, jangan langsung sujud. Ya tetap kita berdiri. Tetap ditunggu ya. Tetap kita berdiri iktidal, tapi tidak mengangkat tangan. Kalau apa? Sekali-sekali mungkin, tapi kalau terus-terusan nggak mau subuh di situ, janganlah. Nanti jadi fitnah kan, karena kita disunahkan sholat berjamaah itu di masjid terdekat. Di masjid terdekat, biar tidak ada fitnah. Saya mau nanya Ustaz, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya pernah mengikuti suatu pengajian, lalu kemudian itu bisa memanggil arwah yang sudah meninggal. Pertanyaan saya adalah, sesungguhnya itu yang dipanggil itu siapa ya Ustaz? Setan. Yang dipanggil itu setan, jin. Nggak mungkin roh yang sudah mati. Saya mau aja Ustaz ini gimana ya gitu, bingung saya Ustaz. Karena adik keluarga saya begitu pengajiannya Ustaz. Ya, saya juga pernah dengar seperti itu. Jangan percaya. Itu jin. Jin itu kenal nggak sama ibu kita, ayah kita, kakak kita yang sudah meninggal? Kenal nggak? Kenal. Kan, ya jin itu tinggalnya di mana sih? Jin setan itu tinggalnya di mana sih? Di kiri kanan kita. Di kiri kanan kita. Cuman bedanya huwa wa qabiluhu yarawnakum min haitsu la tarawnahum. Mereka melihat kita, kita nggak melihat mereka. Itu bedanya. Ya. Kita kan sering kan jam 2 malam udah tidur semua, tiba-tiba di kamar mandi ada suara air. Siapa itu kalau bukan jin? Siapa kalau itu bukan setan? Ya. Ada inilah, ada kan sering kan? Nah, jadi antara kita dengan mereka satu alam apa beda alam? Satu alam. Sama-sama alam dunia ini, sama-sama di rumah kita dan seterusnya. Ganjarannya di mana Ustaz ya? Ya? Yang jin-jin itu. Kenapa? Sama kita manusia. Ganjarannya di akhirat.
Oh iya, tadi kan sungguh akan aku penuhi jahanam dengan jin dan manusia. Jadi jin dan manusia itu bisa masuk neraka. Gitu. Nah, kita tidak ragu dengan firman Allah, wa bainahuma barzakhun ila yaumi yub'atsun. Antara orang yang masih hidup dengan orang yang sudah mati itu ada barzakh. Maka disebut alam barzakh kan? Apa barzakh? Dinding tebal yang tidak mungkin bisa ditembus. Artinya, tidak mungkin ada hubungan antara orang yang sudah mati dengan yang masih hidup dalam bentuk apapun. Itu kan berarti ada hubungan kan? Saya kakeknya, saya neneknya, padahal bohong, dia itu jin, setan. Dia bisa tahu namaku anu, kesukaanku kopi pahit misalnya, dia tahu, orang memang kenal kok. Dan bahasanya bahasa apa coba? Bahasa Indonesia. Bahasa kita. Jin di Jakarta ya lu gua, ya kan? Jin di Tasik ya keheula. Jin di Tegal ya acak kayak kue, ya kan? Jadi gimana tempatnya? Jin di Arab bahasa Arab. Jadi guru itu berkomunikasi sama jin itu pakai bahasa sehari-hari kita gitu. Betul. Dia udah betul. Dan mereka berkomunikasi kayak gimana, terus dibisikin apa gimana ya Ustaz? Ya kalau prosesnya ya nggak perlulah kita, intinya seperti itu. Dan jangan lupa banyak yang dukun-dukun itu, guru-guru banyak yang bohong, fulus duit, banyak yang bohong. Kalau nggak bohong, dia dibohongi sama jinnya, kan gitu. Ya, bisa juga dia dibohongin sama jin, bisa juga yang bohongin dianya, bohongin kita. Bisa juga dia nggak bohong, tapi dibohongin sama jin. Kan lebih parah. Mendingan dibohongin sama manusia daripada dibohongin sama jin, ya kan? Apa hukum merayakan atau hadir di acara ulang tahun? Haram. Ini acaranya Yahudi, Nasrani, orang-orang kafir. Rasul, Abu Bakar, Umar, Imam Syafi'i, Imam Bukhari nggak kenal acara ulang tahun. Ya, mereka toladan kita, panutan kita. Ya. Ya, jangan sebut ulang tahun, udah makan aja. Iya, makan aja. Ayo makan ke rumah saya, ayo. Undang makan itu. Ya, ngundang makan. Ibu nggak usah nanya dalam rangka apa ini. Jangan. Jangan. Ya, dalam rangka. Iya, jangan nanya. Nah, kecuali dari awal. Anak saya ulang tahun, ayo makan, ya jangan. Kalau dia sekedar ngundang makan, ya halal kita datang. Walaupun pas lagi ulang tahun, pas tanggal lahirnya nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, asal kita nggak tahu. Kalau kita ngundang makan, ya jangan dipas-pasin. Ya. Jangan dipas-pasin. Ya, dilewatin 3 hari, dilewatin seminggu. Atau nggak usah diinget-inget makanya lah. Anak pertama lahir tanggal berapa, bulan apa, anak kedua dan seterusnya. Nanti kan kalau butuh yang tinggal lihat KTP, kakak, gampang ya kan. Biar kita nggak usah ulang tahun. Ustaz, satu lagi makanya tadi yang soal sholawat tadi, kan sering dapat kiriman video gitu Ustaz, katanya ada sholawat video itu bacaannya sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam gitu. Nah itu ini nggak bisa kita amalkan nggak? Terus yang satu lagi, kalau kita bilang Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu bisa nggak kita amalkan gitu? Nah, kita nggak hitung sih berapanya, gitu. Tapi setiap saat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli, itu bisa nggak Ustaz? Bisa. Tapi jangan dihitung, betul. Dan yang kedua itu kan yang salawat Ibrahimiyah kan? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim sampai innaka Hamidum Majid. Yang sering kita baca ketika at-tahiyat. Udah itu aja. Jangan tergiur dengan sholawat ini, sholawat itu. Karena satu-satunya sholawat yang diajarkan oleh Nabi kepada Abu Hurairah, kepada kita semua, cuma itu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada Umar ya. Kita jawabnya kalau punya bicara itu kan Ustaz jawab, kita lalu jawab kan Ustaz ya. Jawab apa? Ya, misalnya gini, Allahumma sholli ala Muhammad, kita jawab juga Allahumma sholli ala Muhammad. Ikutin gitu Ustaz. Ya, selawat ini kan sendiri-sendiri ya. Enggak, maksudnya kalau
Oh iya benar. Jadi kata Nabi apa? Kalau mendengar namaku tapi dia tidak bersalawat sallallahu alaihi wasallam, berarti dia orang bakhil. Sebakhil-bakhil orang adalah orang yang tidak mau baca salawat ketika namaku disebut. Nah, maka ketika kita menyebut beliau, apa Rasulullah, apa Muhammad, apa Nabi Allah, kita bersalawat sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu bermacam-macam saja. Ya tadi sallallahu alaihi wasallam boleh. Allahumma sholli alaihi wasallam boleh. Alaihi salatu wassalam boleh. Alaihi salam boleh. Gitu. Bolehkah suatu lembaga resmi melakukan rekayasa cuaca? Apa yang dimaksud rekayasa cuaca? Kayak BMKG misalnya, hujan buatan, mindahin awan. Kalau ini bagian teknologi ya, bukan klenik, dukun, mungkin ya. Artinya begini, yang bisa menurunkan hujan itu Allah, dan Allah menggerakkan awan kan. Nah, awan itu bisa digerakkan dengan rekayasa, nggak masalah. Nggak masalah. Yang masalah adalah duduk bersila, madep ngulon, tiba-tiba awan kita gerakkan. Nah, ini kan nggak ilmiah ya, ini klenik. Mending langsung berdoa saja seperti Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya Allah turunkanlah hujan. Ya Allah bukan di sini tapi sekitar sini. La alaina bal hawalaina. Meminta kepada Allah langsung. Gitu ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin pencerahan dari Ustaz tentang mimpi. Mimpi itu gimana Ustaz, yang benar-benar mimpi yang benar ataupun itu mimpinya karena jin atau setan Ustaz? Makasih Ustaz. Ya. Mimpi yang baik yang berupa kabar gembira, insya Allah itu dari Allah. Busyra min Allah. Tapi kalau mimpinya itu maksiat, mimpi menakutkan, itu pasti dari setan. Ya. Jam-jamnya, kalau jam-jamnya Enggak ada. Satu lagi mimpi dari, ada 3 kan? Dari Allah, busyra min Allah, kemudian dari setan, takhwifus setan, satu lagi hadisun nafsi. Dari diri kita sendiri. Dari diri kita sendiri. Ya, misalnya anak kecil pengen dibeliin motor sama ibunya, nggak dibeliin, ya. Asal mimpi naik motor, Nah, itu hadisun nafsi. Iya. Nah, itu nggak ada artinya juga. Yang tafifus setan, yang dari setan juga nggak ada artinya. Maka jangan takut. Oleh karena itu kalau mimpi buruk, jangan sekali-kali takut. Justru kalau takut, setan girang, setan senang, jin senang. Nah, untuk menunjukkan bahwa kita tidak takut, kita langsung meludah ke kiri, meludah tipis, ya. Meludah ke kiri tipis sambil berta'awud. Ya, jangan banyak-banyak meludahnya, tipis saja. Gitu. Kalau mimpi orang tua gimana Ustaz? Ibu gitu terutama. Ambil kebaikannya aja. Misalnya melihat mimpi ketemu ibu, bangun, langsung berbuat baik. Sebab kalau kita berbuat baik, kita sedekah, kita sholat, kita baca Al-Quran, ibu yang sudah meninggal pasti mendapatkan pahalanya. Gitu. Bapak, ibu, kakek, nenek yang sudah meninggal ikut dapat pahala dari ibadah kita. Maka ambil kebaikannya. Mungkin minta diziarahin kali Ustaz? Enggak ada keterangan seperti itu. Ziarah aja, enggak ada minta segala macam, berarti ada hubungannya. Udah enggak ada perasaan, orang sudah mati itu. Jadi dia berhadapan dengan mungkar nakir sudah luar biasa ya. Kalau dia disiksa sudah tidak bisa. Kalau dia mendapatkan nikmat kubur, ditidurkan kan? Ditidurkan. Ustaz, kalau jin Islam itu kan ada bagaimana
Islam itu apa dia masuk neraka juga atau dia masuk surga juga? Sama dengan manusia. Sama dengan manusia. Ada yang masuk neraka, tentang masuk surga wallahu a'lam ya. Tentang agama, ada yang muslim, ada yang nasoro, ada yang Hindu. Muslimnya juga ada yang ahlu sunnah, ada yang ahli bid'ah. Jadi jin itu mengikuti gimana manusia. Oleh karena itu jin di zaman Nabi Musa maka ikut syariat Nabi Musa. Jin di zaman Nabi Yahya Zakaria ya ikut Nabi Yahya Zakaria. Jin hari ini kalau dia muslim ya harus mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jin punya alamat. Punya. Jin sama manusia itu ya sama gitu ya. Ada yang baik, ada yang buruk. Cuman Allah menceritakan tentang jin ini tidak dari awal sampai akhir, sedikit sekali. Maka banyak yang kita tidak tahu. Tentang rupanya, tentang perkembangbiakannya, tentang ini itu banyak yang kita tidak tahu. Yang dikasih tahu oleh Allah dan Rasulnya tentang jin sedikit sekali. Bahwa mereka senang di tempat yang kotor-kotor, bahwa mereka ada yang berjalan di aliran darah kita, bahwa mereka suka rumah-rumah, bangunan-bangunan yang kosong. Dan mereka tidak atau jarang sekali yang Qailullah. Apa qailullah? Tidur siang. Maka Nabi mengatakan kilu fa inna syaitana la yakilu. Tidurlah siang kalian, jangan seperti jin-jin itu tidak pada tidur siang. Maka sunnah tidur siang setengah jam mungkin habis sholat zuhur, 20 menit mungkin gitu ya. Rebaan di masjid 4 jam 10 menit, bangun kan sudah segar. Mungkin kelamaan kali ya. Ditunggu di kantor kita kan, itu kan habis makan ngantuk ya, rebaan 1/4 jam 10 menit kan bangun tidur segar, kerja lagi, menunaikan tugas lagi. Ada lagi? Apa habis? Ya. Jin, setan, iblis. Nah, ya. Iblis itu jin terburuk. Kana minal jin. Kalau manusia terburuk siapa kira-kira? Manusia terburuk. Fir'aun ya. Mungkin Fir'aun lah ya. Nah, kalau jin yang terburuk adalah iblis. Jadi iblis itu bagian dari jin. Nah, pertanyaan selanjutnya, setan. Nah, setan ini sifat. Setan ini bukan zat. Yang zat adalah jin, malaikat, manusia, hewan. Itu kan zat. Adapun setan itu sifat. Seperti baik, buruk, panjang, pendek, itu kan sifat. Nah, semua keburukan itulah setan. Nah, setan ini bisa menempel di dua. Bisa menempel di jin dan bisa menempel di manusia. Maka ayatnya minal jinnati wan nas, bahwa setan itu bisa dari kalangan jin, bisa dari kalangan manusia. Jadi jangan dikira manusia ini nggak ada yang setannya, banyak. Ya, Ibu pernah ngelihat setan dari jenis manusia? Pernah belum? Masa. Ya. Temen ibu itu setan. Ya. Ketika udah biarin aja, nggak usah ikut suami, udah kita jalan-jalan aja. Itu setan itu. Ya. Nah, sekali-sekali kita nge-mall, masuk taat mulu sama suami, ya, masak mulu, udah kita nge-mall, kita jalan-jalan ke puncak, nggak apa-apa, nggak pakai mahram. Nah, setan itu, setan dari jenis manusia yang mengajak kepada keburukan. Nah, kita sendiri, antum, saya, pernahkah jadi setan? Pernah. Ketika saya mengajak kepada keburukan, ya saya setan, gitu kan?
Nah, cuman bisa bertaubat kan begitu. Jadi setan itu sekali lagi sifat. Jadi kalau gitu makan ke puncak, pulang lagi gitu loh Ustaz. Kita aja gitu. Ya makan yuk, gitu. Kita ke puncak. Izin suami apa enggak? Ya kan? Kalau suami mengizinkan, oke. Ya, Ustaz, tapi langsung aja secara ini spontan. Kan bisa aja suami bilang, silakan ngaji. Awas, pulang ngaji jangan ke puncak. Ah, ibu nekat, ya dosa. Ya kan? Kalau nggak ada yang larang gimana? Ya mungkin satu lagi ya, puncaknya mana ya? Kalau sudah Hanjawar sono, sudah ke Cipakna sono, kan udah safar itu. Kalau Bogor belum Ya. safar ya. Ya, Aman Bogor. ya sentul aja lah, sentul. Tanya Ustaz, tadi mengenai patung dan gambar ini, mengenai patung dan gambar Ustaz. Sekarang ini kan banyak komik-komik yang berisi cerita tentang nabi-nabi kalangan Islam, tapi bergambar manusia, dan kadang-kadang anak cucu kita kan nggak tahu, suka baca-baca itu. Itu gimana punya saja? Jangan. Lebih banyak tulisan aja ya, tanpa Iya, gambar. tulisan aja. Ceritanya bagus aja tentang mengenai nabi-nabi. Jangan. Tulisan aja ya. Jangan, ya tulisan aja. Tulisan aja, jangan. Jadi syariat itu harus ditaati, harus tunduk kepada syariat. Jangan syariat suruh tunduk dengan perkembangan zaman. Jangan. Ustaz, mau nanya Ustaz. Silakan. Sebenarnya kan kita pemilihan umum ya Ustaz. Ada dua pertanyaan nih Ustaz. Yang pertama, gimana sih Ustaz kaidahnya kalau orang yang memilih untuk tidak memilih Ustaz? Sementara kan hak, itu kan hak ya Ustaz. Hak kita untuk memilih, apakah kita berdosa, sudah dikasih hak untuk memilih tapi kita tidak menggunakannya. Yang kedua, gimana Ustaz korelasinya antara satu calon pemimpin dengan status keislaman kita? Karena kita lihat di media sosial banyak yang mengatakan bahwa kalau tidak memilih salah satu calon, itu keislaman kita patut diragukan. Itu gimana itu Ustaz? Itu batil sebatil-batilnya. Itu batil sebatil-batilnya. Berarti Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, keislamannya diragukan dong. Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Abu Hurairah nggak milih. Iya, yang milih Utsman jadi khalifah siapa? 6 orang. 6 orang. Berarti yang lain diragukan dong keislaman itu batil sebatil-batilnya. Apalagi Umar, yang milih Umar jadi khalifah siapa? Berapa? 1 orang, yaitu Abu Bakar. Sebelum Abu Bakar wafat, beliau mengatakan kalau aku meninggal, yang menggantikan aku adalah Umar. Selesai. Murah, sederhana. Iya, sekarang ada untuk ganti presiden saja triliunan. Mending lebih baik ya, kalau sama saja apa lebih buruk. Apalagi 5 tahun yang lalu habis triliunan, udah begitu yang jadi dia juga, ya kan? Ya kan, yang jadi dia juga, ngapain habis triliunan, ya kan? Mendingan duitnya buat pabrik kayak apa kayak, ya mestinya cince aja, cince. Lagian pemilu itu bertentangan dengan Pancasila. Ayo mikir, Pancasila keberapa? Nah, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mestinya wakilin aja. Ada wakilnya. Se-Jakarta ini wakilin siapa? Kan jadi murah kan? Gitu, musyawarah. Jangan main coblos-coblos musyawarah. Apalagi salon bertiga udah pernah ketemu presiden kan? Udah musyawarah aja itu, berempat itu ya. Udah situ aja dah. Udah situ aja, yang ini wakilnya, ini menterinya. Udah keluar dari situ udah jadi. Nggak perlu miliaran, kita dicekoki oleh paham demokrasi dari TK. Jadi kayaknya memilih presiden itu hak rakyat. Enggak. Kata siapa hak rakyat? Hak ahlul halli wal aqdi. Hak orang-orang yang berilmu. Dia, hah? Bener kayak dulu zaman roba perwakilan gitu ya. Oh iya, itu malah benar. Itu malah benar perwakilan.
Perwakilan malah benar. Ya sesuai dengan Pancasila kan. Permusyawaratan, perwakilan, musyawarah aja. Ini nggak musyawarah. Saling caci, saling maki, saling hujat. Dulu perwakilan pusat DPR. Iya makanya. Kenapa jadi malah memburuk sekarang, ya kan? Maka sudahlah. Siapa yang jadi, kita siap taat. Gitu. Jangan ada cacian, makian, hujatan. Kita siap taat. Kalau yang jadi itu yang buruk, berarti mayoritas kita buruk. Kan kaidahnya begitu. Kalau yang jadi baik, berarti mayoritas kita baik. Kan yang akan dipilih oleh Allah yang sesuai dengan rakyatnya. Gitu ya. Maka antum tahu dari awal Presiden Amerika sampai sekarang Presiden keberapa itu selalu Nasrani, ya kan? Belum pernah Hindu, belum pernah Muslim, ya kan? Selalu Nasrani kan? Kenapa? Karena mayoritas rakyatnya Nasrani. Gitu. Begitu juga di kita, dari Soekarno, Soeharto, Habibie, Pak sekarang insya Allah Muslim semua kan? Belum pernah Presiden Indonesia Kristen atau Buddha atau Hindu, Muslim terus. Karena mayoritas rakyat Indonesia Muslim. Muslimnya kayak gitu, maksudnya ya orang kita rakyatnya Muslimnya kayak gini, sama kan? Dengar azan cuek, makan riba hayo, ya kan? Yang pacaran, yang ini, ya pemimpinnya seperti itu, ya. Kita akan diberi pemimpin yang taat, sholat tepat waktu, kalau mayoritas rakyatnya sholat tepat waktu. Masih ingat Raja siapa itu? Raja Salman, ya kan? Waktu menerima tamu Perdana Menteri Prancis apa mana gitu, dengar azan asar ya, dengar azan asar langsung ditinggal berjamaah sholat asar. Kenapa Allah memilihkan raja yang segitu soleh? Karena rakyatnya soleh duluan. Di Mekah, di Madinah, di Jeddah, dengar azan langsung sholat berjamaah, gitu ya. Ustaz menanya Ustaz satu lagi Ustaz kan? Ya. Saya pernah mendengar seorang ustaz berkata kalau suami itu tidak ada berhak kewajiban untuk menyantuni mertuanya. Apakah itu benar Ustaz? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi lihat keadaannya. Misalnya kita berkecukupan, gaji lumayan besar, 40 juta, 30 juta, sementara mertua kita miskin, sangat miskin. Apa iya nggak dibantu, apa tega, ya kan? Iya, orang yang nggak tahu terima kasih itu baik apa buruk? Buruk. Masa nggak terima kasih sih sama mertua? Kita sama mertua makasih nggak sih? Ya makasih, udah dikasih anaknya, ya kan? Terima kasih sekali kita sama mertua kalau udah dikasih anaknya. Nah maka dalam rangka terima kasih ya kita bantu. Kecuali mertua kita kaya, kita malah kurang kaya, ya kan? Secara kewajiban nafkah itu memang untuk anak istri. Secara kewajiban yang namanya nafkah memang untuk anak istri. Tapi kalau kita uang berlebih, mertua miskin, maksud sih nggak dibantu, gitu ya. Sementara orang lain aja kalau fakir miskin kan kita bantu, kita santuni, apalagi ini mertua. Ya. Jadi nggak usah bahas kewajiban dulu dah, kasihan lah gitu. Kalau anak istri ya jelas itu kewajiban. Gimana? Habis? Kalau habis kita akhiri. Ya, satu lagi.
Tadi Ustaz bilang gimana golput boleh atau enggak, tapi kan ijtima ulama sudah mengatakan bahwa kita harus tahu pemilih. Ijma ulama mana? Ulama mana? Ijma itu kan kesepakatan kan? Ulama mana? Coba hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Ulama mana? Ya Pak Ustaz dengar nggak sih banyak kan beredar itu tentang ulama-ulama ijma. Iya, tapi ijma enggak. Ijma enggak. Sebagian kiai iya, ijma enggak. Kata siapa ijma? Nah, taruhlah ijma memilih wajib. Bagaimana Ibnu Abbas? Bagaimana Ibnu Mas'ud? Bagaimana Abu Hurairah? Enggak ikutkan pilih. Apa iya mereka salah? Mereka dipertanyakan keislamannya? Gitu. Tadi itu hak. Ketika kita tidak pakai hak kita, dosa enggak? Ya, Bu, Ibu berhak dapat hadiah ini. Enggak, buat orang lain saja. Boleh enggak? Boleh kan? Yang haram adalah tidak menunaikan kewajiban. Kalau hak kita tidak pakai, tidak berdosa. Satu lagi, tidak memilih adalah sebuah pilihan. Itu kaidah siapa? Kaidah demokrasi. Kaidah demokrasi tidak memilih itu sebuah pilihan. Masih ingat dulu 97 apa 98 ya? Ada tokoh partai besar mengatakan untuk pemilu ini saya tidak memilih. Ketua partai besar perempuan. Pada diam semua. Memang hak sah. Secara demokrasi, secara negara tidak memilih itu sah. Yang nggak boleh tentu mungkin ngompor-ngompori. Ya, kayak saya ini ngomong-ngomporin, nggak usah nyoblos. Itu nggak boleh mungkin, ya kan? Kalau antum nggak mau saya, nggak masalah. Yang penting jangan ngompor-ngomporin kayak saya. Nah, saya ngompor-ngomporin kan, mungkin saya ditangkap kalau ketahuan, ya kan? Cuma segini doang. Tapi itu loh, Nah, biarin aja, nggak pada nonton. Tontonan yang lain kan banyak. Ya, kita siap-siap sholat asar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.